lagi bersama kami di adnanbiologi.com, tempat belajar biologi yang kreatif, inovatif, dan tentunya terupdate. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman akan ditemani oleh Kak Gea untuk membahas tentang klasifikasi fungi, terutama pada divisi Zygomycotina. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama yaitu ciri-cirinya, kemudian contoh-contohnya, dan reproduksi dari Zygomycotina itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu ciri-ciri dari Zygomycotina. Jadi, ciri-ciri yang pertama yaitu divisi Zygomycotina tidak memiliki sekat pada hifanya dan bersifat koinositik atau memiliki beberapa inti. Nah, bisa dilihat pada gambar, terdapat banyak inti dari hifa-hifanya. Jadi, ciri yang kedua yaitu divisi Zygomycotina memiliki beberapa tipe hifa. Yang pertama ada stolon, yang kedua ada rhizoid, dan yang ketiga ada sporangiofor. Nah, apa sih perbedaan dari ketiganya? Jadi, untuk yang pertama adalah stolon. Stolon adalah hifa yang memanjang di atas permukaan substrat yang menghubungkan dua kumpulan sporangiofor. Kemudian ada rhizoid. Rhizoid adalah hifa yang menembus substrat yang fungsinya untuk menyerap nutrisi. Dan yang ketiga ada sporangiofor, adalah hifa yang berdiri tegak yang memiliki sporangia globuler atau sporangia yang berbentuk bulat pada setiap ujungnya. Nah, ciri yang ketiga yaitu Zygomycotina memperoleh nutrisinya dengan cara saprofit, yaitu mengambil bahan organik dari organisme yang sudah mati atau membusuk. Dan ciri yang keempat yaitu reproduksinya bisa secara aseksual dan bisa secara seksual. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari tipe hifa pada divisi Zygomycotina. Yang pertama ada stolon. Stolon adalah hifa yang memanjang di atas permukaan substrat yang menghubungkan dua atau lebih sporangiofor. Kemudian, pada gambar bisa kita lihat ada sporangiofor. Sporangiofor adalah hifa yang berdiri tegak, di mana pada ujungnya terdapat sporangia globuler. Kemudian yang terakhir ada rhizoid. Nah, rhizoid ini adalah hifa yang menembus substrat yang fungsinya untuk menyerap nutrisi. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari divisi Zygomycotina. Yang pertama ada Rhizopus oligosporus atau jamur tempe, dan yang kedua ada Rhizopus stolonifer atau kapang roti hitam. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke reproduksi dari divisi Zygomycotina. Jadi, reproduksi dari divisi Zygomycotina ini dibagi menjadi dua, yaitu bisa secara seksual dan bisa secara aseksual. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu reproduksi secara seksual, di mana reproduksi secara seksual dilakukan dimulai dari pertemuan dua jenis hifa yang berbeda. Nah, jadi hifa yang pertama disimbolkan dengan hifa plus dan hifa yang kedua disimbolkan dengan hifa minus. Nah, kedua jenis hifa yang berbeda ini nantinya akan berdekatan dan kedua ujung dari hifa yang berbeda ini nantinya akan menggembung dan membentuk gametagenium, di mana gametagenium ini nantinya akan mengandung inti haploid. Nah, kedua gametagenium ini nantinya akan bertemu dan mengalami plasmogami. Nah, apa sih plasmogami itu? Jadi, plasmogami adalah penyatuan protoplasma dari kedua gametagenia ini. Nah, setelah kedua gametagenia ini nantinya bertemu dan mengalami plasmogami, akan dihasilkan sigospora. Nah, sigospora tadi ini akan membentuk lapisan yang tebal dan kasar yang dapat menahan kondisi kering dan lingkungan yang tidak menguntungkan. Dan apabila lingkungan kembali ke kondisi yang semula atau menguntungkan, maka sigospora tadi ini akan mengalami karyogami atau penyatuan inti, sehingga zigospora tadi akan berubah menjadi inti diploid. Nah, proses ini sangatlah cepat sehingga diikuti dengan pembelahan meiosis. Nah, zigospora ini akan mengakhiri masa dormansinya
dan berkecambah menjadi sporangium pendek yang menghasilkan spora. Kemudian spora akan tumbuh berkecambah menjadi miselia baru. Nah, begitulah seterusnya untuk reproduksi seksual. Nah, selanjutnya adalah reproduksi aseksual, di mana spora akan tumbuh menjadi hifa dengan ujung yang menggembung membentuk sporangium. Nah, sporangium ini adalah penghasil spora vegetatif, di mana sporangium yang sudah masak akan berwarna hitam dan kemudian akan pecah dan tersebar. Nah, apabila spora yang tersebar jatuh ke lingkungan yang cocok, maka spora akan tumbuh menjadi miselium baru. Nah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tonton terus video-video di adnanbiologi.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.